Yo yo yo. Assalamualaikum. Udah dijawab belum salamnya? Gitu. Kembali lagi di channel Habibie Yusuf TV, channel yang sederhana tetapi semoga saja bermanfaat. Amin. Bermanfaat, berkah buat kita semua, bagi yang mendengar maupun bagi saya pribadi. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua, adik-adik mahasiswa dan siapapun yang menonton video ini? Ya, semoga dimanapun kita berada, dimanapun adik-adik mahasiswa berada, senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan. Amin. Terlebih di masa pandemi ini, sudah beberapa bulan kita lalui sampai vaksin sekarang sudah datang, kita masih dikepung dengan virus corona. Jadi semoga kita semua, keluarga kita semua, keluarga adik-adik mahasiswa dimanapun itu, kerabat, sahabat, saudara, senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dari berbagai macam virus. Karena virus ini mungkin 6 bulan yang lalu kita mendengarnya tuh masih jauh dari kita gitu, dalam artian teman-teman kerabat kita belum ada yang tenang, tetapi makin kesini circle-nya semakin dekat, ada sahabat kita dan sebagainya yang tenang. Jadi seiring doa ya, amin. Oke, kita langsung saja. Video kali ini sebagaimana judul di atas ya, kita akan membahas tuntas, tapi bertahap ya. Temanya tentang teknologi pendidikan. Untuk video kali ini kita akan mengupas tentang apa sih teknologi pendidikan itu, makna yang sesungguhnya seperti apa, sejarah singkatnya gitu. Oke, langsung saja ya kita ke video materinya. Silakan cekidot. Yo yo yo. Ya, terima kasih masih tetap di sini. Kita langsung mulai saja pembahasannya. Sebelum saya buka dengan salam, alangkah baiknya kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Semoga kita semua diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di sini kan adik-adik mahasiswa juga banyak yang semester 3 ya. Jadi masih seperempat jalan gitu. Tinggal 3/4 jalan lagi, 3 tahun kemudian insya Allah semoga menjadi sarjana yang hebat, yang membanggakan kedua orang tuanya. Dan sedikit mata pelajaran ini, teknologi pendidikan, bisa memberikan sumbangsi walaupun hanya sedikit, semoga saja tetap ada sumbangsi yang bisa diingat. Sama-sama kita baca Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah istighfar 6 kali dalam hati kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Amdan yuafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakasana kama yanbaghi li jalikal karimi wa ajimi sultanik wa ra ahlihi wa sobiyan dimain amma. Ini menarik materi kita, teknologi pendidikan. Kenapa saya katakan menarik? Karena ketika seseorang mempelajari sesuatu, itu biasanya levelnya hanya ada pada level knowledge, pengetahuan, mengetahui, ya kan? Pelajaran tentang geografi misalnya, letak, posisi
Gorontalo ada di bawah Manado, ada di atasnya Palu gitu. Oh, orang pada tahu gitu. Tetapi kan nggak semua orang yang tinggal di luar Gorontalo misalnya mengetahui letak Gorontalo, tetapi dia belum tentu sudah ke Gorontalo gitu ya. Jadi pendekatan pengetahuan pada tataran ilmu itu adalah knowledge, tataran awalnya gitu ya. Jadi hanya mengetahui. Orang belajar tuh mengetahui A benar, B salah, C benar, D salah. Itu kan mengetahui gitu. Ada orang tataran mengetahui kalau pencurian itu tidak baik misalnya. Tapi masih ada orang melakukan pencurian. Nah, itu tataran pengetahuannya masih knowledge. Hanya cuma bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mengetahui atau tidak mengetahui. Tapi ada tataran yang lebih tinggi, yaitu tataran pada learning by doing, belajar sambil melaksanakan. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh ahli pendidikan ya, John Dewey. Dia itu pakar pendidikan progresif. Jadi aplikatif dikerjakan. Jadi learning by doing, belajar sambil melaksanakan. Pelajaran lain mungkin saja jadi mengetahui gitu, tapi setelah mengetahui ya sudah mengetahui. Tapi kita langsung learning by doing. Kenapa? Karena judul kita teknologi pendidikan dan kita sedang melaksanakan pembelajaran pendidikan melalui teknologi. Iya kan? Melalui kebetulan saat ini melalui YouTube. Di beberapa saat sebelumnya melalui Zoom dan sebagainya misalnya. Jadi kan kita sudah melaksanakan step yang lebih tinggi. Bukan hanya berkata tetapi juga melaksanakan. Dalam Islam sendiri misalnya dalam surat As-Saff kalau nggak salah ya, di ayat 3-nya itu dikatakan kabura maqatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah tuh akan marah besar kalau Anda berkata tapi tidak melaksanakan. Jadi kita berkata, berbicara, berdiskusi, berbagi ilmu pengetahuan, tetapi kita langsung melaksanakan gitu. Jadi enak nih sebenarnya gitu ya. Ya dong, pembelajaran yang Anda dengar, Anda lihat, audio visual ini bagian daripada teknologi pendidikan gitu. Jadi apa sih sesungguhnya teknologi pendidikan? Ada orang datang misalnya, dia nggak menggunakan teori, cuman teknologi pendidikan kan digabung dari dua suku kata, dari kata teknologi dan pendidikan, maka digabung saja. Yang dimaksud dengan teknologi pendidikan adalah media alat canggih kata dia yang ada di dalam dunia pendidikan. Apakah salah? Tidak sepenuhnya salah, dan juga kita tidak boleh mengatakan salah gitu ya. Misal meja makan, berarti kan gabungan meja yang ada di tempat makan gitu. Nggak ada yang salah gitu kan. Roda mobil, roda motor misalnya, ya roda yang ada di motor, roda yang bergerinding yang ada di kendaraan motor atau mobil. Jadi dua gabungan suku kata digabungkan artinya jadi itu ya, nggak ada yang salah gitu. Nah, tetapi harus kita kupas dulu nih, gimana nih maksudnya dengan teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan sudah kita bahas di channel, di video-video sebelumnya. Saya selalu mengungkapkan pakai sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 kan, usaha sadar dan terencana agar peserta didik secara aktif bla bla bla, digabungkan dengan pembahasan teknologi gitu ya. Tapi harus dilihat, berarti kan teknologi yang kita ketahui bersama, mungkin termasuk adik-adik mahasiswa atau siapapun yang mendengar, teknologi itu kan alat yang canggih gitu ya, sesuatu yang pakai mesin gitu ya. Iya, nggak ada yang salah, betul itu. Tapi apakah sepenuhnya benar?
Bahkan Webster misalnya mengaminkan perkataan teknologi itu alat yang canggih. Dia menyebut pakai aplikasi. Aplikasi loh dia bilang, Warren Webster itu. Tapi secanggih apapun kan pada zamannya gitu ya. Misalnya alat yang canggih 80 tahun yang lalu, untuk saat ini pasti nggak akan secanggih pada masanya gitu ya. Kita menggunakan Zoom, menggunakan YouTube gitu. Wah, untuk saat ini tahun 2020, 2021 awal masih alat yang canggih. Mesin teknologi yang canggih gitu kan. Pakai kuota dan sebagainya. Tapi 80 tahun yang akan datang, apakah YouTube, aplikasi yang lain, Zoom dan sebagainya bisa dikatakan sebagai sesuatu yang canggih? Wah, tunggu dulu. Nanti muncul pembelajaran yang jauh lebih canggih. Misalnya pakai hologram dan sebagainya. Nah, kita lihat nih pengertian teknologi misalnya dari Castle tahun 2004. Dia mengatakan teknologi itu bukan hanya sekedar alat mesin yang canggih. Dia mengatakan kumpulan alat, aturan, prosedur pada penerapan pengetahuan ilmiah. Jadi bukan hanya alat, aturan, dan juga prosedur. Nah, ini yang harus dilihat nih. Jadi teknologi pendidikan ya memang ada dua makna yang seiring berjalannya waktu itu dua makna ini tuh berbeda, tetapi tidak serupa, tapi juga nggak beda-beda banget gitu. Gimana sih penjelasannya? Tadi kan sudah dikatakan gitu ya. Kita mulai dari tahun 1920, walaupun disiplin ilmu pengetahuan ini ya, sangat bergemanya di tahun 1960, tapi 1920 itu sudah sangat bergema gitu ya. Dan akhirnya sampai ke sini, sampai ke Indonesia, kita ada mata kuliah teknologi pendidikan, dan ini menjadi mata kuliah yang wajib untuk fakultas pendidikan ya, bukan hanya di jurusan PAI. Coba dicek jurusan sebelah, cek toko sebelah gitu. Bukan film ya. Nah, dicek coba di jurusan lain ada itu mata kuliah teknologi pendidikan, patut diduga insya Allah ada itu, dicek saja. Kenapa? Karena setiap jurusan membutuhkan mata kuliah itu. Saya juga mengalami mata kuliah teknologi pendidikan. Nah, bahkan di beberapa fakultas, yang di fakultas pendidikan misalnya, di UNES, Universitas Negeri Semarang, di UPI, Universitas Pendidikan Islam, saya alumni UPI S2, itu ada di fakultas pendidikan itu ada jurusan khusus, jurusan teknologi pendidikan. Apa sih yang ada di dalamnya? Nanti kita pancrenin di akhir ya, semoga aja. Nah, jadi ada disiplin ilmu tersendiri teknologi pendidikan. Ada jurusannya bahkan di kampus-kampus seperti UPI, UNES, mungkin juga di UNG juga ada. Karena UPI, UNES, UNG itu kan bagian dari IKIP dulunya, terus berubah nama menjadi universitas. Nah, balik lagi nih. Nah, tahun 1920 situ sudah ada tuh bergemah yang namanya pemahaman terhadap teknologi pendidikan, dipandang pada saat itu, pada tahun 1920 sebagai media pada pembelajaran visual. Jadi visual itu dikatakan teknologi. Kalau nggak ada visual nggak disebut teknologi. Nah, itu pada zaman itu. Kenapa? Karena memang sedang booming-boomingnya kan. Kalau Anda sekarang mendengar ada industri 4.0, dulu lagi booming-boomingnya industri 1.0 misalnya kan, ada mesin uap itu menggunakan teknologi, terus mesin listrik. Jadi kan semua berbau mesin gitu. Jadi teknologi pendidikan pada awal-awal sebelum 120 ya diwajibkan seperti alat
media dan sebagainya. Dulu itu awalnya gitu. Habis itu terus berkembang gitu kan. Kok mananya terus berkembang, terus diartikan apa sih sebenarnya. Misalnya ada dua guru besar memiliki pemaknaan yang berbeda. Salah satunya Profesor Arun Nasution. Nah, ini guru besar dari UIN Jakarta. Kebetulan saya S1 di UIN Jakarta, tapi ya belum sempat ketemu beliau. Beliau udah sangat senior, di atasnya Pak Jumaldi Ajra, Komarudin Hidayat gitu. Nah, beliau ini tahun 1987 berkata, 1987 ya. Saya baru lahir itu 1987. Pas di tahun itu saya lahir, beliau sudah berkata sebagai seorang ilmuwan. Bahkan kemarin waktu saya di wisuda di S1 UIN Jakarta ya, gedungnya menggunakan gedung yang namanya Aura Auditorium Arun Nasution. Jadi memang sepertinya seperti itu seharusnya. Semoga aja di kampus kita kerak juga seperti itu gitu ya. Artinya gedung-gedung itu nggak perlu dinamakan nama-nama yang aneh atau nama-nama sembarangan. Kasih nama gedung itu nama-nama orang-orang hebat, pendiri, pencetus kampus kita, kan gitu. Semoga ke depan seiring perjalanan kita kan terus berkembang. Semoga aja kampus kita ini terus berkembang. Insya Allah pasti itu. Bukan hanya gedung loh ya, tetapi juga manajemen dan sebagainya. Nah, balik lagi Prof. Arun Nasution 1987. Dia mengatakan media yang lahir dari perkembangan teknologi dan informasi yang digunakan untuk tujuan pendidikan. Nah, jadi dia udah mengatakan itu berbau teknologi dan mesin gitu. Tapi ketika digunakan dalam pendidikan, ya misalnya media apapun, YouTube ya dan sebagainya, kalau nggak digunakan dalam misalnya infokus gitu ya, raya dan sebagainya, bahkan nanti ada hologram tapi cuman alat canggih saja tetapi tidak digunakan untuk tujuan pendidikan, ya sudah, dia teknologi saja, nggak bisa dikatakan teknologi pendidikan. Tapi jelas apa yang dikatakan Prof. Arun Nasution itu arahnya pada alat mesin gitu ya, yang tercipta dari perkembangan teknologi. Ini perlu digarisbawahi, begitu yang disampaikan Prof. Nasution tepat gitu ya, tetapi ada makna lain yang juga tepat gitu ya. Contoh juga yang dikatakan Prof. Yusuf Hadi Mailso 1 tahun sebelumnya, beliau mengatakan proses yang kompleks dan terpadu ya, udah kompleks terpadu gitu ya. Jadi ada gabungan di dalamnya yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan mencari pemecahan masalahnya. Jadi beliau mengatakan teknologi pendidikan itu ya bukan hanya harus mesin, apapun yang digunakan dalam pendidikan untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan dilanjutin nanti berbau iklan lagi. Silakan kalau ada iklan yang mau masuk. Enggak bercanda ya. Karena kita ini bukan mengambil keuntungan dari iklan gitu, tetapi mengambil keuntungan dari saling berbagi. Semoga kita semua mendapat pahala. Amin. Jadi lihat ya, ada dua makna yang berbeda. Dua-duanya tepat, tidak ada yang salah. Itu. Nah, makanya ini nih yang perlu saya sampaikan. Ya, tahun 1960 itu waktu, walaupun awalnya itu tahun 1920, tapi 1960 itu kan mulai boomingnya tuh tentang teknologi pendidikan. Dan harus diakui, booming itu kan sama kayak kehidupan kita kan. Kadang kita akan booming akan sesuatu gitu ya. Booming atas tanaman hias tertentu. Saya nggak mau menyebut nama tanaman hiasnya gitu ya. Sekarang kan ada tuh tanaman hias. Dulu nggak ada, tapi
lagi booming gitu ya. Habis itu booming ikan cupang gitu misalnya. 4 tahun yang lalu lagi nggak boomingnya 20 tahun yang lalu misalnya, sekarang booming lagi gitu. Booming aplikasi-aplikasi lainnya, game online, Anda main PUBG, main apa, main PES misalnya, atau booming dalam aplikasi TikTok dan sebagainya. Ya itu memang kehidupan kita tuh ada masanya booming gitu ya. Sama tahun 1960 itu semakin booming disiplin ilmu teknologi pendidikan. Ini hal yang wajar ya, sesuatu yang menjadi booming gitu. Karena John Hick sendiri berkata segala sesuatu itu tergantung hegemoni dan dominasi itu akan tergantung pada zamannya gitu. Zaman dulu waktu zaman penjajahan, untuk menguasai perekonomian, untuk menguasai sebuah wilayah, ya udah dengan menjajah, datang terus menjajah sebuah negara. Tapi sekarang udah dihapuskan tuh, nggak boleh seharusnya penjajahan. Semua negara harus merdeka, termasuk Palestina. Maaf saya seripkan ini. Semoga aja bagian dari doa ya, Palestina bisa diakui dan merdeka, benar-benar merdeka. Oke, balik lagi. Nah, hegemoni dominasi zaman dulu, perang, angkat senjata, nguasain daerah, nguasain ekonomi, mengambil berbagai macam keuntungan dari penjajahan itu. Sekarang nggak bisa nyerang pakai senjata. Mungkin bisa nanti kalau sudah pecah perang dunia ketiga gitu, korun Amerika nyiapin nuklir. Tapi menurut PBB saat ini sudah nggak bisa penjajahan. Ketika negara lain mau menguasai negara lain, yang menggunakan hegemoni dominasinya apa? Menggunakan media, teknologi, ya kan? Menguasai pasar. Siapa yang nggak menggunakan media sosial zaman sekarang? Facebook, Twitter, IG, pada menggunakan, dan mereka menggunakan pasar, dan mereka menguasai pasar. Pendiri Facebook menjadi orang terkaya peringkat sekian misalnya. Jadi kan bisnis ya, banyaklah bisnis di dunia ini ya, termasuk di bidang farmasi gitu. Apalagi zaman sekarang gitu ya, zaman corona, di dunia farmasi juga banyak mengambil keuntungan. Nah, hegemoni dominasi sekarang itu teknologi. Jadi kalau mau menguasai dunia, kuasai teknologi gitu. Dan kita lihat orang-orang terkaya juga sekarang, orang-orang yang menguasai teknologi. Kalau zaman dulu tuh orang mau kaya raya misalnya, itu kan harus dari bawah usia 50 tahun baru dia luar biasa kayaknya. Tapi sekarang banyak anak-anak muda gitu ya, masih usia 30 tahun, karena menggunakan media sosial cepat loncatan. Nah, sekarang seperti itu hegemoni dan dominasinya. Nah, hegemoni dan dominasi teknologi pendidikan itu 1960 gitu ya. Dimana awal di sini para ilmuwan itu benar-benar mengambil fokus yang khusus buat teknologi pendidikan. Ya. Nah, sebelum masuk ke tahun 1960, kita bisa ngelihat ya pemahaman dari teknologi pendidikan. Kok ada yang bilang harus alat yang canggih, yang satu pemecahan masalah. Itu hal yang biasa. Ada perbedaan. Kalau Anda belajar ilmu pengetahuan itu ada teori-teori yang berbeda, nggak masalah, selama ada argumentasinya. Bahkan AECT misalnya ya, yaitu A-nya asosiasi, E-nya education, C-nya communication, T-nya teknologi. Association for Education, Communication, and Technology. Asosiasi teknologi pendidikan dan komunikasi pendidikan itu dari tahun 1977
makna teknologi pendidikan juga berubah-berubah gitu ya, sampai sekarang terus berubah. Jadi hal yang wajar, orang punya perubahan pemahaman, pemikiran, itu hal yang wajar dalam kehidupan seperti itu. 10 tahun yang lalu sama saat ini pemikiran Anda akan berbeda terhadap sesuatu. Pemikiran Anda terhadap Islam, terhadap mazhab-mazhab sama 10 tahun yang lalu berbeda. Pemikiran Anda 5 tahun yang lalu sama saat ini terhadap mencari calon pasangan juga kan pasti berbeda. Saya seringkali berbicara dulu, kalau Anda ketika masih SMA, nyari pasangan misalnya yang jago basket, populer di sekolah. Sekarang udah nggak penting zaman sekarang, apalagi nanti saat Anda mau lulus, yang Anda pikirkan calon Anda itu punya masa depan yang jelas bagi seorang perempuan gitu kan. Nggak lagi dipentingkan. Nah, itu kan ada pemahaman yang berubah ya. Nanti 10 tahun kemudian Anda juga akan memahami berubah tentang berbagai macam hal yang ada di dunia ini, tentang perbedaan-perbedaan itulah yang dikatakan manusia itu makhluk yang dinamis gitu ya. Seiring perubahan zaman tuh ada perubahan pemikiran dan pemahaman, karena informasi yang masuk kan terus bertambah, bisa saja berubah gitu. Makanya dulu juga pernah ada siapa itu filsuf dari Yunani gitu kan. Kebenaran saat ini bisa aja berubah bagi Anda di kemudian hari gitu ya. Jadi karena informasinya Anda akan terus bertambah gitu. Maka sekelas Association Teknologi Pendidikan dan Komunikasi Pendidikan dunia ini ya, ASCT, maknanya ada perubahan gitu. Nah, jadi pada tahun 1960 ini awalnya Hari Pendidikan di dunia berkembang terhadap kajian-kajian audiovisual, program belajar, dan penyelenggaraan pendidikan. Ya. Nah, kajian-kajian tersebut merupakan usaha dalam memecahkan masalah dalam dunia pendidikan. Ini di dunia udah seperti itu 1960, menyelesaikan masalah udah sejauh itu. Kalau kita kan belum, tahun 1900 itu kita udah masih terlalu sibuk dengan berbagai hal di luar itu. Karena kita baru saja merdeka tuh 1960, dan kita masih terus berjuang menghadapi tekanan agresi militer Belanda ke-1 ke-2 1965 melawan PKI dan sebagainya misalnya. Jadi pendidikan kita belum disibukkan dengan teknologi pendidikan pada tahun 1960. Kurikulum kita sudah berubah 10 sampai 11 kali. Tahun 60 itu kurikulum kita masih membahas tentang persatuan bangsa supaya kita bersatu dan sebagainya. Nah, 60 di dunia, di luar negeri sudah membahas berbagai macam pemecahan masalah. Program belajar, penyelenggaraan, audiovisual. Nah, kajian tersebut merupakan usaha untuk memecahkan masalah. Nah, jadi dari pemecahan masalah-masalah yang diadapkan oleh manusia, pemecahan melalui pendekatan yang mana yang paling tepat. Misalnya ada berbagai macam permasalahan di dunia pendidikan, ada berbagai macam pemecahan masalah, dipilih tuh mana yang paling tepat. Ya kan? Dan banyak memfungsikan pemanfaatan sumber belajar. Sumber belajar kan dari mana-mana saja. Ada masalah, ini anak-anak di A, B itu mumet. Kenapa? Karena ruangannya 3x4, yang dilihat cuma kotak-kotak saja. Oh, berarti dia ada satu waktu dikasih pemecahan masalahnya menggunakan belajar di alam. Belajar di alam itu sumber belajar juga, dan itu menjadikan solusi untuk memecahkan masalah tadi. Jadilah dia
belajar di alam, ternyata anak muridnya jadi semangat. Itu kan memecahkan masalah. Dan itu bisa masuk ke dalam teknologi pendidikan. Karena teknologi pendidikan itu adalah melihat berbagai macam masalah di dunia pendidikan, ya, lalu memfungsikan berbagai macam pemanfaatan sumber belajar untuk memecahkan masalah. Nah, cuman bedanya pada saat ini, seiring waktu pemecahan masalah itu kebanyakan menggunakan teknologi mesin yang canggih gitu ya. Karena itu sifat manusia tuh, dia terlena dengan hal-hal yang luar biasa, yang canggih, dan juga audiovisual. Bahkan dalam suatu penelitian dikatakan orang yang belajar menggunakan audionya saja, pendengarannya saja, berbeda dengan orang yang belajar dengan visualnya. Apalagi audio visual itu bisa 4 kali lipat merekam ingatan seseorang. Ada seorang guru, dosen semester lalu, apa yang beliau sampaikan misalnya, lupa materinya, kenanya suaranya doang misalnya. Tetapi kalau menggunakan audio visual itu tuh sering terekam, Anda nggak bisa lupa dengan visual. Misalnya contoh visual saja, cerita kancil dan buaya misalnya, karena Anda dulu membaca komiknya kancil melewatin buaya, terbayang di otak kalian, iya kancil lewatin buaya, buaya di pikiran Anda tuh kancil, buayanya dari ujung sungai ke sungai yang lain, dibikin tempat untuk loncat, kan tuh masih kebayang di otak kita. Anda nonton audio visual misalnya, nonton suka film apa misalnya, film Batman, Anda masih kebayang bagaimana Batman loncat, Spiderman Anda suka, Anda nonton audio visualnya, terus Anda masih keingat gitu ya, bagaimana Spiderman berkata, semakin besar seseorang maka dia akan semakin besar tanggung jawabnya gitu. Semakin hebat seseorang, semakin besar tanggung jawabnya. Itu nggak akan lupa kita sampai 10 tahun kemudian kalau kita masih hidup, itu nggak akan lupa gambaran audio visual. Apalagi kalau Anda sudah suka jatuh cinta, Anda suka misalnya sama film-film Korea gitu, apa ya contohnya, saya nggak terlalu tahu gitu, Crash Landing on You misalnya, ada adegan yang Anda ingat, ditangin anak inang, itu kan kena audio visual, orang mudah ingat. Itu ada penelitiannya. Jadi ada orang yang membawa audio visual di dalam pembelajaran di kelas supaya muridnya cepat memahami, bukan hanya ingat ya, memahami, mengingat, memahami, dan juga mempraktekkan. Nah, kita juga udah mempraktekkan nih. Jadi sebenarnya begitulah ya sejarahnya, pemahamannya. Dua pemahaman ini hanya batas pada tataran teori saja. Pada hakikatnya nggak perlu diperdebatkan. Karena intinya Anda nanti menjadi guru, Anda harus bisa memecahkan berbagai macam masalah yang terjadi saat Anda memberikan pembelajaran. Di situ bisa disebut teknologi pendidikan. Dan juga Anda harus menguasai teknologi juga, mesin-mesin alat. Dan Anda mau menyebut itu teknologi pendidikan juga silakan. Karena bukan penyebutannya yang penting, ya kan? Yang penting Anda melaksanakan itu dan Anda memberikan materi itu ke peserta didik, Anda menggunakan metode, media dan sebagainya, dan itu bisa dipahami oleh peserta didik. Itu yang terpenting. Ya, dan harus dipahami juga ya, teknologi ada beberapa makna juga, nggak harus alat mesin yang canggih. Bahkan tadi di awal ya, sedikit membahas tentang ada jurusan teknologi pendidikan di UNES, di UBI, itu apa yang dipelajarin? Yang dipelajarin, nah ini kalau istilahnya tuh, kalau dalam apa ya, kita kan lagi rame stand up comedy gitu ya, istilahnya callback gitu. Kalau di awal setup tentang materi apa tadi, kita materi tentang ada jurusan teknologi pendidikan, terus dibahas lagi di akhir lah, itu setupnya punchline-nya dibawa lagi ke
ke akhir itu disebut callback. Nggak penting juga sih tapi nggak apa-apa, siapa tahu di antara kalian ada yang mau belajar apa namanya tadi, stand up comedy. Nah di UNES itu kan jurusan teknologi pendidikan ada konsentrasinya. Nah konsentrasinya itu ternyata nggak semuanya teknologi, ada konsentrasi pengembangan kurikulum di dalam teknologi pendidikan, ada konsentrasi teknologi ada teknologi pembelajaran, ya, jadi pembelajaran yang menggunakan teknologi. Jadi kita bisa lihat di situ di dalam jurusan teknologi pendidikan saja. Ya maaf ya kalau ada potongan slide tadi tiba-tiba kameranya mati gitu. Lanjutin ya sedikit lagi ini sebelum saya tutup. Jadi di dalam jurusan teknologi pendidikan, di mana teknologi pendidikan sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri, maka kita lihat di UNES juga konsentrasinya ada pengembangan kurikulum. Kurikulum nggak ada secara langsung ya, nggak berbicara tentang teknologi, tapi mendesain sesuatu untuk memberikan penyelenggaraan pendidikan yang baik, memecahkan masalah-masalah yang ada gitu. Walaupun di dalamnya juga bisa membahas teknologi. Jadi gitu ya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Insya Allah kita bisa ketemu kembali di materi-materi berikutnya. Terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih ya, semoga bermanfaat dan berkah. Sehat selalu semua. Habibi Yusuf TV, di subscribe ya.